Halo sobat YouTuber, banyak kawan kita YouTuber pemula yang sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, begitu mengajukan monetisasi terkena konten berulang. Dan di sini tidak bisa dimonetisasi ya. Dan di sini kita akan menjelaskan ciri-ciri konten yang terkena konten berulang. Jangan sampai ini terjadi kepada kita lagi, karena kawan YouTuber itu banyak sekali yang terkena konten berulang. Maka simak video ini sampai selesai biar kalian tidak sia-sia dalam main YouTube. Karena sudah capek kita main YouTube, sudah mencapai 1000 subscriber dan sudah mencapai 4000 jam tayang, sudah senang-senangnya kita ajukan monetisasi dan nyatanya ditolak oleh YouTube karena terkena konten berulang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber, apa kabar kalian pada malam yang berbahagia ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam membuat konten, dalam membuat karya yang bagus untuk kita persembahkan untuk penonton channel YouTube kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat YouTuber, mungkin di antara kita belum mengetahui apa itu konten berulang. Di sini konten berulang berarti konten yang telah digunakan atau telah diupload oleh orang lain terlebih dahulu di YouTube. Maka di sini apabila kita mengupload yang sama, maka di sini bisa terkena konten berulang walaupun itu konten kita asli atau konten original. Jadi apa saja konten-konten atau ciri-ciri konten yang terkena konten berulang? Di sini yang pertama yang sering sekali terkena konten berulang di sini video game. Kenapa di sini orang lain bisa upload video game tapi tidak terkena konten berulang? Maka di sini kalian harus tahu apa saja yang bisa terkena konten berulang. Jadi kenapa di sini video game bisa terkena konten berulang sedangkan banyak sekali video-video yang membahas tentang game dan memang games tersebut yang diupload ke YouTube tapi aman-aman saja. Tapi kenapa waktu kita upload di sini terkena konten berulang? Maka di sini jawabannya karena kalau video game ini sebenarnya sama saja. Jadi yang membedakan di sini narasi daripada yang pembuat video tersebut. Maka di sini apabila kita membuat narasi, di sini kita tidak akan terkena konten berulang. Dan di sini videonya juga harus kita edit dan kita taruh animasi-animasi lain atau efek-efek lain biar tidak sama persis yang sudah ada di YouTube. Di sini banyak sekali terjadi konten berulang upload video game. Main rekam saja, tidak membuat narasi, itu bisa terkena konten berulang. Maka di sini apabila kalian memang menyukai tentang game, silahkan kalian upload tentang game. Maka di sini kalian membuat narasi atau kalian edit, kalian tambah animasi-animasi lain serta filter-filter lain biar tidak sama yang sudah ada di YouTube. Karena kalau sudah ada yang sama maka nanti akan dibaca konten berulang. Maka di sini kita tidak diterima monetisasi oleh YouTube. Dan yang kedua, konten yang terkena konten berulang atau video yang terkena konten berulang di sini video re-upload. Di sini apabila kita sering re-upload atau upload video orang lain, maka di sini kemungkinan besar akan terkena konten berulang. Apabila kita tidak mengeditnya. Walaupun kita ada mengedit, tapi kalau 100% kita ambil video orang lain, maka di sini tetap akan dibaca konten berulang oleh YouTube. Maka di sini boleh kita ambil video orang lain, tapi jangan 100% nanti. Jadi kita ambil sedikit saja. Lebih bagusnya lagi memang tidak usah kita ambil video orang lain, buatlah karya-karya sendiri. Walaupun susah, maka di sini kita akan waktu berhasil kita akan merasakan nikmatnya perjuangan ini. Maka di sini banyak sekali video-video alur cerita ini terkena konten berulang karena sudah ada di YouTube. Kemudian di sini kita edit lagi, maka di sini akan terkena konten berulang. Memang kalau misalkan kita yang pertama edit yang pertama kita edit di sini mungkin bisa lolos daripada konten berulang.
Tapi di sini kan bukan kita saja yang membuat alur cerita. Maka di sini siapa duluan yang ambil, maka di sini bebas mungkin terkena daripada konten berulang. Tapi kalau kita sudah ada yang ambil duluan, pas kebetulan kita edit sama pula, cuman kontennya, narasinya mungkin agak berbeda sedikit, di sini mungkin juga bisa terlepas daripada konten berulang. Tapi kalau narasi juga sama, di sini akan terkena konten berulang. Maka sebelum ini terjadi pada youtuber pemula, hindarilah konten-konten berulang. Dan apabila di sini sudah terlanjur, kalau bisa dihapus saja video tersebut, atau di blur saja atau diburamkan biar berbeda dengan ada di YouTube. Begitu kalian sudah blurkan, maka di sini boleh kalian ajukan balik untuk diterima monetisasi oleh YouTube. Dan di sini lagi mungkin ada pertanyaan daripada youtuber, Bang, di sini kan game aku rekam sendiri, aku diedit sendiri, kenapa bisa terkena konten berulang? Sedangkan ini kan video original, video kita rekam dengan HP kita sendiri. Itulah kalau misalkan konten berulang itu konten yang sudah ada sama persis di YouTube. Maka di sini apabila kita menyukai video-video game, menyukai kita game, boleh saja kalian upload ke YouTube, tapi kalian membuat narasi, kalian taruh suara asli ya, suara asli kalian sendiri, jangan 100% suara robot. Boleh kalian taruh suara robot, tapi jangan 100% lah. Di sini harus ada narasi asli daripada kalian itu sendiri. Kalian bisa nanti pakai aplikasi, waktu kalian edit pakai aplikasi, kalian isi suara, maka di sini akan terbebas daripada konten berulang. Karena kalau sudah terkena konten berulang, kalian sendiri nanti yang pusing. Nah, nanti cara mengatasinya agak sedikit rumit. Maka di sini kalian akan hilang semangat. Maka sebelum itu terjadi, maka pahamilah konten berulang. Karena biar tidak sia-sia kita main YouTube, sudah menghabiskan kuota, menghabiskan waktu untuk diedit video, pas kita ajukan monetisasi sudah terkena konten berulang. Maka kalian penonton channel ini jangan sampai terkena konten berulang, karena perjuangan ini sudah susah payah, sudah semangatnya, begitu kita sudah mencapai semuanya, sudah mencapai 1000 subscriber, sudah mencapai 4000 jam tayang, begitu kita ajukan monetisasi ditolak oleh YouTube. Maka di sini apabila kita ditolak oleh YouTube, seperti kita ditolak oleh cinta. Maka di sini berhati-hatilah sebelum kalian melangkah. Maka tetap semangat dalam membuat karya-karya yang bagus. Kalian persembahkan untuk penonton channel YouTube kalian masing-masing. Oke sobat youtuber, mungkin pembahasan singkat pada malam berbahagia ini ada manfaatnya untuk kita semua. Tetap semangat, tetap berkarya, maka di sini kesuksesan akan menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.